Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prawita Sari Gendis Karnanto. Saya perwakilan dari kelas 9B. Di sini saya akan mendongeng sebuah cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Cerita rakyat Malin Kundang ini berasal dari Sumatera Barat. Pada zaman dahulu hiduplah seorang janda bersama anak laki-lakinya di perkampungan Pantai Air Manis, Padang, Sumatera Barat. Perempuan tersebut bernama Mande Rubaya, sedangkan anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Sejak anak-anak, Malin Kundang menjadi yatim sepeninggal ayahandanya. Beranjak dewasa, Malin Kundang hendak mengubah nasibnya menjadi orang besar. Ia pun meminta restu sang ibu untuk pergi merantau. Pucuk dicinta ulang pun tiba, sebuah kapal besar berlabuh di Pantai Air Manis. Kedatangan kapal tersebut mengukuhkan hati Malin Kundang untuk pergi merantau. "Bu, saya mencari kerja, merantau ke negeri orang," kata Malin dengan suara yang lirih. "Belum tentu setahun sekali ada kapal besar berlabuh di pantai ini. Saya ingin mencari kerja agar nasib kita berubah dan terbebas dari kemiskinan." Meski dengan berat hati, akhirnya sang ibu pun mengizinkan Malin Kundang untuk pergi merantau. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, Malin Kundang telah pergi meninggalkan kampungnya tanpa pernah memberi kabar kepada sang ibu. Hingga suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di Pantai Air Manis. Melihat hal itu, Mande Rubaya berikut berdesakan mendekati kapal tersebut. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah Malin Kundang. Tanpa canggung, ia langsung memeluk Malin erat-erat. Mande Rubaya menyapa Malin dengan suara yang serak karena menahan tangis bahagianya. "Malin, mengapa begitu lamanya kau meninggalkan ibu?" Malin terpana karena ia tak percaya bahwa wanita tua tersebut adalah ibunya. Belum sempat berpikir, istri Malin Kundang yang cantik jelita menghina ibu Malin Kundang yang merupakan mertuanya sendiri. "Ceh, wanita buruk ini kah ibumu? Mengapa kau membohongi aku?" katanya. Sang istri pun bertanya kepada Malin Kundang apakah wanita tua tersebut benar ibunya. Bukankah kau dulu katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan sederajat dengan kami?" Mendengar perkataan istrinya, Malin Kundang langsung mendorong wanita tua tersebut hingga terguling ke pasir. Mande Rubaya berkata lagi untuk meyakinkan Malin Kundang bahwa dia benar ibunya. "Malin, aku ini ibumu, nak," kata Rubaya dengan lirih. Walau begitu, ternyata Malin Kundang sama sekali tidak menghiraukan perkataan ibunya tadi. "Hai perempuan tua, ibuku tidak sepertimu. Kau tampak sangat miskin dan kotor," kata Malin sambil mendorong wanita tua itu hingga terkapar pingsan. Ketika Mande Rubaya sadar, Pantai Air Manis sudah sepi. Di laut dilihatnya hanya kapal Malin yang semakin menjauh. Hatinya perih seperti ditusuk-tusuk. Tangannya ditengadahkan ke langit seraya berdoa. "Ya Allah, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang benar dia anakku Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Allah." Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi hitam. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Seketika kapal itu hancur berkeping-keping. Kemudian terhempas ombak hingga ke pantai. Keesokan harinya di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah berubah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu nampaklah sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang terkena kutukan ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon katanya ikan-ikan tersebut berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus-menerus mencari Malin Kundang. Nah, kira-kira apa ya pesan moral yang dapat kita petik dari cerita rakyat Malin Kundang ini? Tentunya kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita sendiri. Kita harus mendengarkan ketika mereka sedang menasihati kita. Apalagi ketika kita sudah sukses, jangan melupakan dari mana kita berasal dan jangan melupakan orang-orang yang telah mendukung kita. Sebagai anak yang baik, patutnya kita harus membalas perbuatan orang tua kita selama ini. Dan yang paling penting, kita harus selalu menghormati dan mematuhi orang tua kita, baik saat senang maupun saat susah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kata-kata yang menyinggung teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.